Raga itu sementara, sedangkan cinta hidup selamanya. Perlindungan terbaik saat ini dan pemberian terindah untuk keluarga. Saya, Mona Lisa Kalalembang, Family Financial Planner dari Prudential. Saat ini adalah masa yang tidak mudah. COVID-19 varian Delta yang berkecamuk di Indonesia, efeknya dahsyat sekali. Banyak sekali orang yang terpapar, mereka positif COVID-19, akhirnya harus isoman, bahkan rawat inap di rumah sakit, dan banyak yang berada di ruang ICU dengan pemasangan ventilator. Masalahnya, jumlah rumah sakit sangat terbatas, sehingga muncul antrian di ruang-ruang IGD. Banyak yang tidak kebagian rumah sakit, sementara saturasi oksigen mereka semakin menurun dan akhirnya harus berpulang. Ruang-ruang rawat inap yang penuh, ICU yang terbatas dengan ventilatornya, sedangkan pasien makin lama makin banyak dengan tingkat keparahan yang terjadi pada paru yang semakin kronis, membuat mereka sangat menderita dan kesakitan. Para dokter, tenaga kesehatan, dan banyak apotek pun yang makin kewalahan dengan membludaknya pasien. Banyak IGD rumah sakit yang terpaksa tutup karena pasien yang antri sudah semakin banyak, sementara sarana dan prasarana yang tersedia sudah full okupansinya. Di masa pandemi ini, banyak sekali anak-anak yang tiba-tiba menjadi yatim piatu karena orang tua mereka meninggal hampir bersamaan di masa pandemi ini. Kemarin siang, saya mendapat kabar duka cita dari WhatsApp grup orang tua murid. Papa Charlotte, sahabat dari anak saya, meninggal karena COVID di rumah sakit. Papa Charlotte meninggal hanya terpaut 8 hari dengan Mama Charlotte yang sudah meninggal dan berpulang di tanggal 4 Juli. Charlotte dan adiknya Christo pun menjadi yatim piatu di usia yang masih sangat muda. Sepupu saya juga cerita, sahabat anaknya menjadi yatim piatu dalam waktu hanya 1 bulan karena ayah dan ibunya pun meninggal karena COVID. Saya benar-benar syok, menangis sedih. Bagaimana dengan nasib anak-anak ini nanti? Bagaimana mereka melanjutkan sekolahnya? Siapa yang akan membiayai mereka? Saat ini banyak sekali orang tua yang sudah berpulang dari segala macam profesi. 647 tenaga kesehatan meninggal, 289 diantaranya dokter, dan jumlah ini makin bertambah setiap harinya. Ada wakil gubernur, ada dosen, ada pegawai BUMN, ada guru, ada artis, siapa saja. Ketika mereka berpulang, sumber penghasilan keluarga ini juga hilang. Kenapa? Karena mereka adalah penghasil income utama. Bagaimana dengan nasib keluarganya? Bagaimana dengan cerita istri dan anak-anaknya ketika mereka tidak ada lagi di dunia ini? Apa yang terjadi pada orang-orang tercinta ketika seorang ayah ataupun ibu berpulang? Bagaimana dengan biaya sekolah dan pendidikan anak-anaknya? Siapa yang akan membayar biaya sekolah anak-anak? Bagaimana dengan biaya hidup mereka? Biaya untuk makan, minum, bayar listrik, uang transport, siapa yang akan bayar untuk mereka? Bagaimana untuk biaya hidup pasangan di masa kini dan di masa tua? Siapa yang akan bayar untuk mereka? Bagaimana dengan hutang usaha atau KPR atau kartu kredit dari orang tua? Siapa yang akan melunasi? Saat ini banyak orang tua yang memiliki aset bermacam-macam, ada dalam bentuk deposito, properti, yaitu rumah atau apartemen, dan aset lainnya. Mengapa sih perlu banget dana darurat liquid
dalam bentuk polis asuransi jiwa. Liquid itu maksudnya gimana? Liquid itu maksudnya jika aset ini akan kita ubah menjadi cash, itu tidak butuh proses yang panjang dan dalam waktu singkat akan menjadi uang cash. Bagaimana dengan deposito? Deposito jika seseorang sudah meninggal tidak langsung cair ke anak-anak atau pasangan, butuh surat penetapan waris dari pengadilan. Bagaimana jika contohnya Charlotte dan Christo tadi menjadi yatim piatu? Siapa yang akan membantu mereka untuk mengurus surat penetapan waris dari pengadilan, sedangkan kedua orang tua mereka sudah tidak ada lagi? Jika orang tua mereka meninggalkan rumah ataupun apartemen, ini pun tidak liquid, butuh surat penetapan waris pengadilan. Butuh waktu dan proses balik nama, bayar pajak, dan sebagainya sebelum akhirnya properti tersebut akan dijual. Kalau anak kita masih kecil dan mereka belum mengerti akan hal ini, apa yang harus dilakukan oleh mereka? Kenapa orang tua tidak menyisihkan dana darurat yang liquid dalam bentuk polis asuransi jiwa? Karena polis asuransi jiwa ini sangat liquid, langsung cair hanya 14 hari setelah klaim tanpa surat penetapan waris. Dana akan langsung ditransfer ke rekening ahli waris tanpa potongan pajak. Harganya pun sangat murah. Nilainya sama dengan 20-30% dari nilai aset atau uang pertanggungan. Nilai premi yang dibayar maksudnya ya. Dan baru setor 1 kali premi saja, misalnya 20 juta, jika terjadi resiko meninggal akan langsung cair santunan, misalnya 1 miliar. Mengapa dana darurat yang liquid dalam bentuk polis asuransi jiwa ini penting? Seperti yang saya sebutkan tadi, jika dananya liquid, dana ini langsung cair, anak-anak akan langsung pakai untuk biaya makan dan minum mereka, untuk transport mereka, untuk biaya sekolah mereka sampai mereka lulus kuliah. Jika mereka sakit, mereka bisa pakai untuk biaya berobat dan biaya-biaya lainnya. Prucinta, polis asuransi jiwa dari Prudential yang terbaru. Pasti preminya akan dibalikin jika tidak terjadi klaim. Dengan polis Prucinta, jika terjadi resiko meninggal pada ayah ataupun ibu, akan cair santunan langsung cash. Jika meninggal karena kecelakaan, dana santunan yang cair 300% atau 3 kali lipat. Kalau meninggal karena kecelakaan di bulan Ramadan, yang cair 400% atau 4 kali lipat. Masa perlindungan 20 tahun dengan membayar premi hanya 10 kali atau separuh dari waktu perlindungan. Kabar baiknya, jika sehat-sehat aja dan tidak ada klaim, setelah masa perlindungan berakhir, seluruh setoran premi akan dikembalikan ke nasabah tanpa potongan. Bahkan Prudential akan memberikan bonus 10%. Ini contoh tabel premi versus santunan. Seorang ayah usia 45 tahun untuk santunan 500 juta, dia cukup membayar premi 1.080.000 saja. Jika dia bayar selama 10 tahun untuk masa perlindungan 20 tahun dan tidak ada klaim, maka Prudential akan bayar di akhir masa perlindungan sebesar 129,6 juta ditambah dengan bonus 10% jika dia sehat-sehat aja. Tetapi jika seperti papa ataupun mamanya Charlotte harus pulang ke surga, Prudential akan bayar santunan 500 juta. Kalau meninggal karena kecelakaan 1,5 M. Kalau meninggal karena kecelakaan di bulan Ramadan, dana santunan yang cair 2 miliar. Ini adalah bukti klaim cair uang pertanggungan jiwa 30 miliar dari seorang ayah yang bijaksana dan sayang keluarga. Seorang ayah tinggal di Kelapa Gading, usianya 40 tahun, dia sehat, tidak ada masalah kesehatan. Sayang sekali dia kena COVID-19 dan nyawanya tidak tertolong lagi. Ayah ini pun meninggal
dan mewariskan uang pertanggungan jiwa 30 miliar untuk anak dan istrinya. Tidak pernah ada istri ataupun anak yang ingin menerima 30 miliar tetapi mereka kehilangan ayahnya. Tetapi itulah hidup, kita tidak pernah tahu resiko yang terjadi. Sama seperti Charlotte dan Christo tidak pernah menyangka bahwa mereka akan kehilangan ayah dan ibunya dalam waktu yang sangat singkat. Uang 30 miliar ini sangat berarti bagi istri dan anak-anak ayah bijaksana ini. Mereka dapat pakai untuk biaya hidup, biaya sekolah, hingga lulus kuliah nanti bisa di dalam ataupun di luar negeri. Sudahkah pernah kita pikirkan kalau ternyata hari kacau sedunia itu datang di mana kita harus berpulang dan anak-anak kita menjadi bingung apa yang menurut kita harus mereka lakukan. Banyak orang berpikir bahwa nanti-nanti saja deh, saya kan saat ini masih sehat dan tidak ada masalah dengan kesehatan. Betul, sebelum COVID-19. Tapi dengan COVID-19 ini nyata real di depan mata, banyak orang yang sehat yang diam saja di rumah tetapi akhirnya harus terpapar COVID. Mereka mengalami penurunan saturasi oksigen dan harus berpulang. Luar biasa COVID-19 ini, risikonya sangat tinggi. Apakah Prudential akan terima semua orang untuk memiliki perut cinta? Belum tentu. Ada seorang ibu, dia ingin masuk untuk menjadi nasabah Prudential tetapi ditolak karena hasil PCR dia, hasil swab dia positif dan akhirnya Prudential mengenakan untuk penundaan 6 bulan. Nanti dicek lagi ya apakah parunya sudah bersih. Kalau bersih nanti dia bisa ngajuin untuk polisnya lagi. Tetapi jika ternyata parunya dia mengalami kerusakan, bisa saja nasabah ini atau ibu ini ditolak untuk menjadi nasabah Prudential. Atau bisa saja dikenakan pengecualian. Maksudnya Prudential akan mengganti semua biaya kematian dia atau uang pertanggungan akan dicairkan kecuali karena penyebab masalah di paru yang sebelumnya sudah ada sebelum dia masuk. Jadi biasanya untuk pengecualian ini dikenakan kepada mereka yang sebelumnya sudah ada penyakit. Atau bisa saja dikenakan premi yang jauh lebih mahal. Misalnya mereka mengalami tekanan darah tinggi atau gula darah tinggi di atas rata-rata normal. Oleh karena itu resiko mereka tentu saja lebih tinggi sehingga mereka harus dikenakan uang premi yang jauh lebih mahal. Oleh karena itu kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di tubuh kita. Sepertinya sih sehat-sehat aja, tapi ternyata belum tentu kita bisa diterima. Sepanjang bapak dan ibu sehat, kita coba untuk masukin proposalnya. Apakah bisa diterima atau tidak untuk kebaikan anak-anak kita, pasangan kita. No matter how cold and tough the world gets, we have the assurance that we can always count on each other for love, comfort, and support. Raga itu sementara, tetapi cinta hidup selamanya. Saya Mona Lisa Kalalembang, Family Financial Planner dari Prudential.